Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bab 10, yaitu memahami kinerja tim. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diki Kurniawan, Muhammad Farhan Rehan, Nilu Gita, dan Novera Arif Dwi Angga. Mengapa memiliki tim menjadi sangat populer? Tim biasanya bekerja lebih baik daripada individu ketika tugas-tugas memiliki banyak keterampilan, pendapat, dan pengalaman. Tim memiliki kecakapan untuk berkumpul, menyebar, berkumpul kembali, dan membubarkan diri dengan cepat. Tim memudahkan partisipasi karyawan dalam membuat berbagai keputusan. Perbedaan antara tim dan kelompok. Kelompok kerja. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu untuk yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Dapat dilihat perbedaan kelompok kerja dan tim kerja dalam segi tujuan. Kelompok kerja memiliki tujuan untuk berbagi informasi, sedangkan tim kerja memiliki tujuan agar dapat memiliki kinerja yang kolektif. Dalam sinergi, kelompok kerja memiliki sinergi netral atau kadangkala negatif, sedangkan tim kerja cenderung memiliki sinergi yang positif. Sedangkan dalam akuntabilitasnya, kelompok kerja cenderung memiliki akuntabilitas yang individual, sedangkan tim kerja memiliki akuntabilitas yang individual dan kadang dapat mutual. Dalam segi keterampilan, kelompok kerja memiliki keterampilan acak dan bervariasi, sedangkan tim kerja dalam keterampilannya mereka saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai tipe tim. Tim dapat dibagi menjadi 5 tipe, yaitu tim pemecahan permasalahan, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang, tim virtual, dan sistem multitim. Yang pertama ada tim pemecahan permasalahan atau problem solving team. Tim ini mulai populer sejak tahun 1980-an. Tim ini terdiri dari 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama untuk saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim jenis ini, para anggota akan saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri atau self-managed work team. Tim ini biasanya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Biasanya tim ini memiliki tugas untuk merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok dan konsumen. Sepenuhnya tim kerja yang dikelola sendiri bahkan memilih para anggotanya sendiri dan saling mengevaluasi kinerja satu sama yang lain. Keberadaan supervisor menjadi kurang penting dan kadangkala bahkan dihilangkan. Yang ketiga ada tim fungsional silang atau cross-functional teams. Para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tetapi dari area kerja yang berbeda. Mereka datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Tim fungsional silang merupakan suatu sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari area yang beragam di dalam atau bahkan di antara organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan gagasan-gagasan baru, memecahkan permasalahan, dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang rumit. Yang keempat ada tim virtual atau virtual team. Tim ini menggunakan teknologi komputer untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang untuk saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka terpisah negara bahkan benua. Tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim yang lainnya,
terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Mereka terdiri atas anggota-anggota dari organisasi yang sama atau dari organisasi-organisasi yang berbeda. Yang terakhir ada sistem multitim atau multitim system. Sistem multitim merupakan suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Atau dengan kata lain, sistem multitim merupakan tim yang terdiri dari banyak tim. Selanjutnya, menciptakan tim yang efektif. Efektivitas tim dibagi menjadi 3: konteks, komposisi, dan proses. Yang pertama, konteks. Apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak? 4 faktor kontekstual secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim. Yang pertama, ada sumber daya yang memadai, yang merupakan tim bagian dari sistem organisasi yang lebih luas. Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi beban kerja. Kesepakatan mengenai kerja tertentu dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen atau dari para anggota tim itu sendiri. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Kepercayaan merupakan fondasi bagi kepemimpinan yang memungkinkan sebuah tim untuk menerima dan berkomitmen pada tujuan. Yang keempat, ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Evaluasi atas kinerja individu dan insentif dapat mengganggu perkembangan tim yang memiliki kinerja tinggi. Selain mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi individual mereka, maka manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual dan sistem pemberian imbalan untuk mencerminkan kinerja tim dan menitikberatkan pada sistem hybrid yang mengakui para anggota individu atas kontribusi mereka yang luar biasa dan memberikan imbalan kepada seluruh kelompok atas hasil yang positif. Selanjutnya ada komposisi tim. Yang pertama akan membahas kemampuan para anggota. Bagian kinerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Kinerja sebuah tim tidak semata-mata merupakan penjumlahan dari kemampuan masing-masing anggotanya. Namun, kemampuan ini menetapkan batasan pada apa yang para anggota dapat lakukan dan bagaimana mereka akan menjalankan tim secara efektif. Yang kedua, kepribadian para anggota. Secara spesifik, tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik, dan sedikitnya level keramahan dari anggota tim yang juga merupakan persoalan. Orang yang teliti sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan anggota tim lainnya, dan mereka bagus pada penginderaan ketika dukungan mereka benar-benar diperlukan. Yang ketiga, ada alokasi aturan. Tim yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peranan yang bervariasi telah dipenuhi. Pengalaman dan keterampilan tersebut dalam peranan utama yang menangani lebih banyak alur kerja dan tir, dan yang menjadi sentral bagi seluruh proses pekerjaan.
Yang keempat ada keragaman para anggota, yang merupakan suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja, kelompok, tim atau departemen berbagi atribut demografi yang umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi. Keragaman merupakan suatu permasalahan kecil. Keragaman dalam fungsi pendidikan dan keahlian secara positif terkait dengan kinerja kelompok. Tetapi efek-efek ini cukup kecil dan bergantung pada situasi. Yang kelima, besaran tim. Sebagian besar para ahli menyetujui mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Yang keenam, ada fleksibilitas tim. Tim terdiri atas individu-individu fleksibel yang anggotanya dapat saling melengkapi tugas satu sama lain. Yang ketujuh, ada pilihan anggota. Ketika memilih para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Yang terakhir, ada proses tim. Dalam proses tim dibagi lagi menjadi 1. Tujuan umum. Tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Yang ketiga, keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Yang keempat, level konflik. Konflik pada suatu tim tidak lantas merugikan. Ketika tim melakukan aktivitas yang tidak rutin, ketidaksepakatan mengenai konten tugas disebut konflik tugas. Menstimulasi pembahasan, memperkenalkan penilaian kritis atas permasalahan dan opsi, serta dapat mengarahkan pada keputusan tim yang lebih baik. Yang terakhir, ada kemalasan sosial. Para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Tim-tim yang efektif dapat melemahkan kecenderungan ini dengan membuat para anggota secara individu dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin 5, yaitu bagaimana cara mengubah individu menjadi pemain tim. Sebuah tim akan sangat bagus jika dibentuk di negara-negara yang memiliki skor kolektivisme yang tinggi. Akan tetapi, bagaimana jika sebuah tim dibentuk di dalam populasi masyarakat yang bersifat individualis? Sementara pada dasarnya kebanyakan orang bukanlah pemain tim. Berikut adalah beberapa opsi yang dapat dilakukan sebuah organisasi untuk mengubah para individu menjadi pemain tim. Yang pertama, pemilihan untuk merekrut para pemain tim yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, pelatihan untuk menciptakan para pemain tim yang terampil. Yang ketiga, memberikan imbalan atau insentif agar seseorang pemain memiliki motivasi untuk menjadi tim yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin 6, yaitu waspada, tim tidak selalu merupakan jawaban. Kerja tim memerlukan banyak waktu dan seringkali lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan kerja individu. Tim meningkatkan tuntutan untuk berkomunikasi, mengelola konflik, dan pertemuan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, manfaat dari menggunakan tim harus melebihi biayanya. Jika tidak, implementasi dari tim sendiri tidak maksimal dan akan membuat kerugian berupa waktu dan tenaga kerja yang tidak digunakan secara efisien.